So, Bapak Ibu yang ada di Sumberanji, selamat sore. Saya yakin dan percaya kita bertemu lagi di hari Minggu ini penuh dengan sukacita. Amin, saudara. Dan mari pada sore hari ini kita merendahkan diri kita. Kita mau merasakan lawatan Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih segala penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan, sehingga pada sore hari ini Tuhan kami masih boleh untuk berkumpul bersama, masih boleh untuk menyembah Engkau Tuhan, masih boleh untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh berterima kasih karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kuat kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap pujian-pujian kami yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan dapat menyenangkan hati-Mu. Inilah kami Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Segala
bolehkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah lawatan-Mu nyata atas kami, sukacita-Mu nyata atas kami, sehingga Tuhan Yesus kami memperoleh sukacita dari surga pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan Amin. haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya akan kembali menyapa lagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang ada di pelosok, yang ada di sumber aji, shalom. Biarlah pada sore hari ini lawatan Tuhan nyata dalam hidup kita, karena kita berkumpul bersama-sama untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul satu. Amin. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata
setiap bangsa sujud menyembah Tuhan, baik dari utara, dari selatan. Kuasa Tuhan tetap sama, sungguh dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan, Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya. Allah kita dahsyat, sungguh heran kuasanya Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang dahsyat, kita memiliki Allah yang luar biasa. Dan setiap jalan kita, Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Karena apa saudara? Saudara dan saya adalah anak-anak pilihannya. Mari Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada sore hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, firman yang menjadi pelita dalam hidup kita. Dan kita mau mempersiapkan tanah hati yang terbaik bagi benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan akan masuk dalam hidup kita dan kita akan berbuah lebat dalam kehidupan ini. Jalanmu tak terselatan, jalanmu tak terselangi Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagimu, arti kehadiran
Tuhan Yesus bagi kami sungguh luar biasa Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan Yesus bagi kami itu yang sangat kami perlukan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus pada sore hari ini Tuhan, hadiran-Mu Tuhan Yesus benar-benar melawat kami Tuhan Yesus. Dan benar-benar Tuhan Yesus pada sore hari ini kami benar-benar menikmati hadiran-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan Yesus dapat melekat dalam hati kami dan dapat tertulis dalam loh hati kami Tuhan. Dan kemanapun kami akan kalungkan firman-firman-Mu dalam loh hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada sore hari ini Tuhan kami mau menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau akan sembunyikan di belakang salib-Mu, dan biarlah Tuhan lawatan-Mu nyata atas hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Baik itu merupakan teguran bagi kami, merupakan motivasi bagi kami Tuhan. Kami siap untuk menerimanya pada sore hari ini. Dan Tuhan berkati juga Tuhan Yesus untuk telinga kami, hati kami, dan sikap kami Tuhan dalam menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menerima firman-Mu dengan tenang dan penuh dengan hikmat Bapa, sehingga firman-Mu tersampaikan dengan baik Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saya persilakan Bapak, Ibu, Saudara untuk duduk kembali, dan kita akan duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat kita bertemu kembali dalam persekutuannya, yaitu di dalam ibadah online meskipun di rumah saja. Selamat sore bagi jemaat Tuhan yang ada di Sumberaji, dan saya sampaikan selamat sore pula bagi jemaat Tuhan yang ada di pelosok. Biarlah damai sejahtera itu tetap menyertai di dalam langkah-langkah perjalanan, pelayanan, pengiringan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya bersyukur kalau hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam ibadah, meskipun masih di dalam serba pembatasan-pembatasan seperti itu, tapi itu tidak mengurangi hormat dan sukacita kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pada sore hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perlu saya sampaikan bahwa selama Ibu Gembala di GPDI Ploso, yaitu Ibu Hana Sutarso, dipanggil oleh Tuhan, saya digerakkan oleh Tuhan melalui cinta kasih-Nya untuk bisa melayani jemaat Tuhan yang ada di Ploso, yang dalam hal ini pelayanan mimbar saudara. Jadi sampai nanti diputuskan oleh majelis daerah siapa yang akan ditetapkan untuk meneruskan pelayanan yang ada di GPDI Ploso. Jadi saudara, untuk itu jemaat Tuhan yang ada di Sumberaji khususnya ya saudara, mari kita juga tetap ambil bagian berdoa supaya kerinduan jemaat Tuhan yang ada di Ploso dijawab oleh Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Hari demi hari kita sudah melalui bersama dengan Tuhan. Suka dan duka Tuhan tetap menyertai di dalam langkah-langkah pengiringan kita kepada Tuhan. Termasuk juga proses demi proses yang kita jalani, Tuhan selalu memampukan kita untuk menghadapi semuanya. Kita percaya saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Bahkan ketika kita ada di bayang-bayang maut, di bayang-bayang lembah kelam sekalipun, Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin saudara, puji Tuhan. Saudara, pada sore hari ini judul firman Tuhan adalah hidup dalam kendali Allah. Saudara, hidup dalam kendali Allah. Mendasari kebenaran firman Tuhan,
Sama-sama kita buka di dalam Yesaya 32 ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah itu bukanlah Tuhan yang jauh, bukanlah Tuhan yang tak tergapai oleh manusia. Dia adalah Allah yang sangat dekat, sedekat detak jantung kita. Bahkan selalu dekat dengan kita setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Seperti yang ditulis di dalam Mazmur 119 ayat 151. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintahmu adalah benar. Terkadang saudara, kita merasa Tuhan itu jaraknya jutaan kilometer jauhnya. Ya saudara, rasanya itu seperti itu. Tapi faktanya Dia selalu ada bersama-sama dengan kita hingga detik ini, hingga saat kita masih bisa mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebab yang Dia lakukan, Tuhan sebenarnya mau dekat dengan anak-anaknya. Tuhan mau dekat dengan saudara dan saya yang benar-benar berharap dan mengandalkan kuasa-Nya. Amin saudara. Pemazmur juga berkata, Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Bahkan luar biasanya lagi saudara, setiap saat kita selalu ada di pikirannya. Bahkan ada pujian yang berkata seperti ini saudara. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara, dalam hal ini nyata bahwa Dia merancang kita jauh sebelum kita dilahirkan. Amin saudara. Pertanyaannya adalah, kalau tadi ada pujian seperti itu, pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki waktu yang cukup mencari Tuhan dan datang kepadanya? Sedangkan Dia adalah Tuhan yang selalu ada bagi kita setiap saat. Itu sebabnya saudara, Dialah Tuhan yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan memelihara mereka, sekalipun di tengah ganasnya padang gurun. Allah yang sama juga menyertai Yosua ketika memasuki tanah perjanjian dan mengalahkan musuhnya. Dan masih banyak anak-anak Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab, semuanya dipelihara oleh tangan Tuhan yang ajaib. Dan Allah yang sama pula, Dia akan pegang kendali di dalam setiap kehidupan kita, asalkan kita mau sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan dan perkenanannya setiap hari. Amin saudara. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan sebuah free will atau memberikan kehendak bebas yang menjadi tolak ukur manusia dalam menentukan pilihannya. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Setiap hari kita harus menentukan siapa yang mengatur seluruh kehidupan kita. Apakah yang mengatur kehidupan kita itu adalah Tuhan kita sendiri atau diri kita sendiri? Pilihan itu adalah seperti sebuah pertempuran, ya, pertempuran yang ada di otak kita, saudara. Ada hal-hal di dalam hidup kita yang sebenarnya ingin kita kendalikan sendiri, menurut pikiran kita sendiri. Dan terkadang kita juga ingin membuat aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak kita.
sendiri. Tapi sebenarnya saudara, apabila kita ingin terlepas dari tekanan, dari pilihan, maka izinkan Allah yang mengendalikan seluruh hidup kita. Amin saudara. Jangan mengendalikan pikiran kita sendiri. Pikiran manusia itu terbatas. Tapi apabila kita menyerahkan pikiran kita kepada kendali Allah, saya percaya kita ada di dalam jalan keluar yang baik. Tuhan menyediakan jalan keluar yang baik. Saudara, kita tidak mungkin mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya saudara, kesulitan hidup, pembatasan-pembatasan besar, pembatasan bersosialisasi, juga termasuk pula pembatasan beribadah dan guncangan-guncangan yang terjadi akhir-akhir ini hanya karena sebuah pandemi. Namun kebenarannya saudara adalah pada sore hari ini, mari kita lepaskan apa yang ada di luar kendali dan mulai mempercayakan Allah bahwa Dia tidak pernah lepas kendali di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, inilah langkah iman yang menunjukkan bahwa semua yang kita percayakan ada di dalam kendali Allah. Saudara, langkah iman itu menyerahkan segala sesuatu dari yang terkecil sampai pada situasi yang nampaknya sukar untuk dikerjakan akan sangat mungkin bagi Allah. Syaratnya apa? Mempercayakan semuanya itu ada di dalam kendali Allah. Termasuk hidup kita. Hidup kita ada di dalam kendali Allah. Itu sebabnya pada sore hari ini, mari kita tempatkan Allah di urutan nomor 1 di dalam kehidupan kita. Haleluya saudara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara yang terkasih, kebanyakan sumber stres yang dihadapi setiap orang adalah karena berada di posisi yaitu pertentangan dengan Allah, pertentangan dengan kehendaknya Allah. Jadi mereka mencoba untuk mengendalikan hal-hal yang semestinya hanya bisa dikendalikan oleh Allah. Saudara, kita tidak bisa mengendalikan pasangan kita, anak-anak kita, pekerjaan, bahkan masa depan maupun masa lalu yang ada di dalamnya. Semakin kita melakukannya, itu semakin kita mempermainkan Allah dan menempatkan kita dalam posisi yang berseberangan dengan Dia. Jadi pada akhirnya atau jadi endingnya bukan hanya kekalahan yang kita dapatkan di dalam pertentangan itu, tetapi kita juga akan alami kelelahan dalam perjalanan kehidupan ini. Karena apa? Kita mengalami pertentangan dengan Allah. Saudara, kisah pelayaran Tuhan Yesus dengan para murid yang beberapa minggu kita bahas kemarin, ketika murid-murid keseberang danau itu menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan dari alam semesta. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di dalam hal ini, yaitu yang kita renungkan kisah daripada Tuhan Yesus ketika Dia menyeberang ke danau beserta dengan murid-murid. Ya, saudara, yang pertama, ya, saudara, hidup ini digambarkan sebuah perjalanan atau sebuah pelayaran, di mana Tuhan Yesus
tidak pernah menjanjikan perjalanan hidup kita ini tanpa hambatan atau pelayaran tanpa badai, tetapi Dia menjanjikan penyertaan sepanjang perjalanan itu. Sampai pada akhirnya kita tiba di tujuan akhir, yaitu surga yang mulia, hidup bersama dengan Dia. Amin, saudara. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita, menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Haleluya, saudara. Itu sebabnya jangan pernah takut menghadapi kerasnya badai hidup ini. Ya, ada Tuhan yang selalu berjalan di depan kita. Ada Tuhan yang menahkodai perahu kehidupan kita. Itulah berkat yang pertama, saudara. Dan yang kedua, mari kita taruh iman percaya kita di setiap langkah-langkah kaki kita. Karena oleh iman kita bisa melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang Allah telah kerjakan, yang sudah dikerjakan, yang akan dikerjakan, ya saudara. Tetapi di samping semuanya itu ada yang harus kita perhatikan. Iman itu tidak selalu membuat kita lepas dari badai kehidupan, tapi justru melalui badai itulah Tuhan ingin membentuk iman kita agar semakin kuat menghadapi kerasnya badai kehidupan ini. Saudara, Alkitab mencatat tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Itu dicatat di dalam Ibrani 11 ayat 6. Itu sebabnya langkah iman itulah yang mendasari kita supaya kita setiap waktu, setiap saat kita semakin kuat menghadapi setiap tantangan, setiap cobaan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Yang ketiga, saudara, tetaplah tenang karena disitulah letak kekuatan kita. Itu juga ditulis di dalam Yesaya 30 ayat 15. Saudara yang terkasih, badai di dalam kehidupan kita seringkali membuat kita panik, seringkali membuat kita bingung. Bahkan tidak jarang akhirnya kita membuat jalan pintas yang akhirnya membuat masalah itu menjadi semakin besar. Itu sebabnya tetap tenang adalah kebiasaan kita yang perlu kita latih terus-menerus agar ketika badai itu datang kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Saat Tuhan menenangkan angin, hal itu mengherankan para murid. Itu ditulis di dalam Lukas 8 ayat 25 ya saudara. Artinya sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh itu pula kita mampu bersandar kepadanya. Artinya apa, saudara? Semakin besar kita mengenal Tuhan, semakin besar pula harapan kita kepada Tuhan. Kita taruhkan pengharapan itu kepada Tuhan dan kita bersandar, berserah hanya kepada Tuhan. Karena apa? Ya manusia itu terbatas, saudara. Ada kuasa yang tidak terbatas, yaitu kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi yang akan memampukan kita. Amin, saudara. Jika kita belum mengenal pribadi Allah yang ajaib, maka sulit bagi kita untuk percaya total kepadanya. Jadi saudara, itulah sebabnya kita perlu terus-menerus mengenali lebih dalam siapa Allah yang kita sembah itu. Melalui apa, saudara? Melalui doa, pujian, dan penyembahan setiap hari, serta kemauan kita menghadapi badai kehidupan itu bersama dengan Tuhan. Haleluya, saudara. Dan yang keempat, Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa, pencipta alam semesta.
seluruh surga sujud menyembah kepadanya. Artinya apa saudara dalam hal ini? Semakin nyata kekuatan ilahi dan membuat kita tercengang akan kehebatan kuasanya yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin saudara. Dan yang paling penting di sini adalah kita memiliki hak istimewa untuk kita bisa dekat dengan Tuhan Yesus, Sang Pencipta alam semesta itu. Itu sebabnya saudara, Bapa itu memanggil kita anak. Jadi kalau hubungan Bapa dengan anak itu menjadi hubungan yang sangat intim, menjadi hubungan yang sangat dekat. Jadi kalau kita memanggil Tuhan kita adalah Bapa, karena kita ini anaknya. Jadi membuat hubungan itu menjadi hubungan yang spesial. Seperti itu saudara. Akhirnya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dia akan selalu membuat kita terheran-heran akan kuasanya yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Saudara, mulai hari ini, mari kita total untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh kuasa Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Bapa. Ya, saudara, kita hidup di dalam kebenaran dan mentaati firman-firman-Nya. Dan biarlah setiap renungan firman Tuhan yang kita dengar setiap waktu, setiap saat, membuat kita semakin berserah total kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa manusia kita ini terbatas ya saudara. Kita menentukan pilihan kita, tapi hasil akhirnya itu Tuhan yang bekerja. Dan saya percaya ketika Tuhan bekerja, tidak ada kuasa manusia yang akan membendung itu, karena Tuhan memberikan segalanya menurut kerelaan hatinya, memberikan yang terbaik. Bukan hanya memberikan yang baik, tapi memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Itu sebabnya tetap percaya, tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi saudara, ketika hidup kita melakukan firman Tuhan, maka tanda-tanda mujizat itu akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mujizat tidak selalu mujizat yang besar, tapi mujizat-mujizat kecil itu mengerjakan bagian kita, keselamatan di dalam kita mengikut Tuhan. Untuk itu tetap percaya bahwa hidup kita ada di dalam kendali Allah. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini memberkati kita semuanya, dan biarlah kita semakin kuat, semakin teguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, rencana Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Ada pujian yang mengatakan, Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Mari kita pujikan lagu ini saudara, sambil kita belajar. Sertai tiap langkah, kau bersamaku di dalamku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan, bahwa tanda mujizat itu sertai di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami Tuhan. Kau yang ada bersama dengan kami di dalam hidup kami, dan itu menjadi bukti kebesaran-Mu dalam
hidup kami Tuhan. Oh haleluya, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran. Amin. Oh haleluya, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa hidup kami ada di dalam kendali Allah. Untuk itu ampuni setiap kekurangan kami, ampuni setiap kelemahan kami Tuhan. Apabila di dalam kami mengiring Tuhan, kami masih mengendalikan kemauan kami sendiri, dan itu membuat berseberangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami akui kami sebagai manusia terbatas ya Tuhan. Terkadang kami mengendalikan pikiran kami sendiri Tuhan. Untuk itu melalui kebenaran firman-Mu pada sore hari ini boleh mengingatkan kami kembali ada kuasa yang sangat besar yang mampu mengendalikan pikiran kami yang terbatas ini. Ampuni ketidakpercayaan kami, ampuni setiap keterbatasan kami Tuhan apabila kami tidak mengandalkan Tuhan di dalam perencanaan kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan berkat berupa firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Ketika hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus yang tak terbatas itu akan kembali mengingatkan firman Tuhan di telinga dan hati anak-anak-Mu semua, sehingga anak-anak-Mu semua semakin hari semakin mengandalkan kuasa Tuhan. Dan biarlah kami mengendalikan hidup kami di bawah pimpinan Tuhan. Karena kami percaya Allah Immanuel itu adalah Allah yang menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Tuhan menjemput kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau pada sore hari ini juga melihat keberadaan anak-anak-Mu, baik yang ada di Sumberhaji, meskipun dalam keadaan pembatasan ini kami masih bisa ya Tuhan beribadah seperti biasanya. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di pelosok ya Tuhan, terutama hari-hari ini masih menanti keputusan dari majelis daerah ya Tuhan tentang penggembalaan untuk hari kedepannya ya Tuhan. Untuk itulah kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah gembala yang terpilih nanti yang akan melayani di pelosok adalah gembala yang benar-benar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, kami dapat selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara terkasih Tuhan merasa diberkati, amin, amin. Karena firman Tuhan ya dan amin dalam hidup kita, Bapak Ibu saudara terkasih dan Tuhan. Baiklah, saya akan membacakan ibadah dalam sepekan. Pada setiap pagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dikirim melalui WA dalam grup maupun pribadi. Dan Bapak Ibu terkasih dan Tuhan, pada hari Minggu juga untuk ibadah anak di rumah saja akan diadakan secara premier tepat jam 8 pagi. Bagi Bapak Ibu, kakek nenek yang memiliki cucu, anak, dan saudara yang memiliki anak kecil, silakan mendampingi putra-putrinya dan cucu-cucunya untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah anak sekolah minggu di rumah saja. Baiklah, yang terakhir adalah
Kita akan kembali lagi di minggu berikutnya pukul 3 sore tepat. Nah, bagi Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan, silakan mempersiapkan diri sebelum jam 3 sore karena video akan ditayangkan secara premier di YouTube dan link akan kami bagikan di grup WA maupun pribadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tetap untuk bantu dalam doa, terkhususnya untuk hamba Tuhan yang akan ditempatkan di pelosok, dan kiranya Tuhan sendiri yang akan menempatkan hamba Tuhan yang benar-benar pilihan Tuhan untuk berada di pelosok. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bangkit bersama-sama, kita akan menyanyikan hidupku mengenapi firman. Hidupku mengenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, sungguh Tuhan hati kami limpah dengan ucapan syukur karena dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah ini Tuhan, kami senantiasa dilimpahi oleh kekuatan baru yang datangnya dari Tuhan. Roh Kudus sudah memimpin jalannya ibadah ini dan kami semuanya sudah terima berkat rohani yang datangnya dari Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap keberadaan kami, biarlah dengan setiap keterbatasan kekurangan kami semakin mengiring Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, bukan tanpa pamrih, tapi dengan motivasi yang benar-benar mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pada sore hari ini. Tuhan boleh memberkati. Sebelum kami berpisah, sebelum kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, kami mau berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan boleh memberkati pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, pemerintahan yang ada di tingkat atas, yang ada tingkat menengah, sampai di tingkat kelurahan, tingkat RT RW. Tuhan Yesus tolong dan memberkati. Kiranya melalui pemimpin-pemimpin yang ada ini ya Tuhan, Tuhan boleh membawa tatanan pemerintahan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pandemi COVID-19 yang saat ini masih ada di Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan segera melalukan dari bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat bangkit kembali, kami bisa beraktivitas kembali, kami juga bisa beribadah bersama kembali. Untuk itu kami juga berdoa bagi para medis yang bekerja di garda terdepan. Tuhan Yesus juga memberkati, memberikan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada pada sore hari ini, yang ikut di dalam ibadah online ini Tuhan.
baik jemaat Tuhan yang ada di Sumberaji, baik jemaat Tuhan yang ada di Ploso. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan jawab pergumulan itu, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang alami jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Wadah-wadah organisasi keagamaan yang ada, baik itu BKSG, baik itu Garis Depan, terlebih organisasi gereja kami GPDI Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin yang ada, mulai dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah. Kiranya Tuhan boleh memakai pemimpin-pemimpin yang ada untuk membawa GPDI, gereja kami, ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan. Sekali lagi kami terus berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan yang ada di Ploso, khususnya untuk hamba Tuhan yang akan meneruskan pelayanan ke depan. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah dalam hari-hari selanjutnya kami dapat tetap melaksanakan ibadah meskipun di rumah saja dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya. Mari kita tengadahkan kedua tangan kita, terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Akhirnya jemaat yang terkasih, terimalah berkat rahmat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dalam persekutuannya yang kudus, melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat sore, selamat bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Tetap semangat, jerih payah kita tidak sia-sia. Haleluya. Shalom, sekilas info gereja. Bagi jemaat Tuhan yang ingin untuk bersaksi, dimohon untuk mereka kesaksiannya dalam bentuk video. Kesaksian saudara akan kami sisipkan di tengah-tengah video ibadah online. Batas terakhir mengirimkan video kesaksian, kami tunggu hingga Kamis malam. Video berdurasi maksimal 3 menit ya, dikirim via jaringan pribadi ke kami. Video kesaksian yang telah dikirimkan kepada kami akan kita tayangkan di ibadah online minggu besok. Kiranya kesaksian kita bisa saling menguatkan